Wanita muda ini melakukan pelecehan terhadap belasan anak yang masih berusia di bawah 15 tahun. Inilah kisah Yunita, si predator anak dari Jambi. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Kehidupan awal Yunita Sari Anggraini atau Yunita lahir pada tahun 1998 di Jambi. Belum banyak cerita tentang masa lalunya, hanya saja diketahui bahwa sebelum menikah, Yunita pernah berprofesi sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Di usia 20-an, dia bertemu dan berpacaran dengan seorang pria bernama AF. Dan kemudian, beberapa tahun setelahnya, mereka pun menikah serta pindah ke Rawasari, Alam Barajo, Jambi untuk memulai membangun kehidupan rumah tangga mereka. Setahun setelah pernikahan tersebut, Yunita pun hamil dan melahirkan anak yang berusia 10 bulan saat penangkapannya. Yunita yang diketahui aktif di berbagai sosial media seperti TikTok dan Instagram dikatakan sebagai orang yang tertutup dan tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yunita lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk mengurus anak dan suaminya. Dengan niat untuk membantu finansial rumah tangganya atau mungkin punya niat lain di belakangnya, Yunita menyarankan kepada suaminya untuk membuka usaha rental PlayStation di rumahnya beberapa bulan sebelum kejahatannya terungkap. Ternyata, ide untuk membuka rental PS itu berhasil karena banyak anak-anak di sekitar sering datang berlama-lama di tempatnya untuk bermain PlayStation. Yunita yang melihat ini sebagai lahan cuan, kemudian membuka warung yang dimana dia juga menjual beberapa makanan seperti mie instan. Tidak ada yang aneh dari kegiatan sehari-harinya. Yunita hanya seorang istri dan ibu satu anak yang terlihat seperti orang yang selalu manis kepada semua pelanggannya. Kelainan AF yang berpacaran hingga awal pernikahannya dengan Yunita tidak pernah melihat atau merasakan suatu hal yang salah tentang istrinya. Yunita selalu manis kepadanya dan juga ibu mertuanya. Namun, seiring berjalannya usia pernikahan mereka, AF mulai merasa bahwa Yunita semakin menjadi orang yang egois, serakah, termasuk urusan kebutuhan biologisnya. Bahkan ketika mereka bertengkar, tidak jarang Yunita melakukan hal-hal nekat seperti menyayat tangannya sendiri. Hingga suatu ketika, di saat AF merasa terlalu lelah, Yunita memaksanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Dan ketika AF menolak, dia mulai mengancam akan membunuh anaknya sendiri, bahkan mencincangnya. Tapi bagaimanapun, AF merasa ini belum menjadi masalah besar baginya dan terus berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan istrinya tersebut. Predator anak. Entah kelainan ini telah ada jauh sebelumnya atau mungkin baru muncul karena dia merasa tidak puas dengan suaminya. Yunita yang melihat anak-anak yang sering datang ke tempatnya mulai merencanakan hal-hal aneh seperti pelecehan kepada anak laki-laki bahkan perempuan untuk bisa memuaskan hasratnya. Suatu ketika, ada 4 orang anak perempuan yang berbelanja di warungnya. Mereka rata-rata masih berusia di bawah 15 tahun. Dan Yunita mengajak 3 orang dari mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Dari 3 anak tersebut, 2 diantaranya menolak tawaran itu, hanya 1 yang mau diajak ke dalam rumah, di mana dia melakukan pelecehan kepada gadis tersebut untuk memuaskan hasrat seksualnya. Dan bahkan, gadis tersebut dipaksa untuk melakukan pembesaran payudara dengan menggunakan alat pompa ASI yang dilaporkan setelah itu anak tersebut mengeluhkan rasa sakit di dadanya. Hari-hari berikutnya, Yunita mulai melecehkan banyak anak yang merupakan pelanggan tetap di rental PS-nya dengan memaksa mereka menonton video porno, memegang bagian sensitif para bocah laki-laki, atau sebaliknya, dia memberikan bagian sensitifnya sendiri untuk disentuh para bocah tersebut. Yunita sendiri tidak terlalu menggunakan kekerasan kepada mereka untuk bisa mendapatkan keinginannya. Dia hanya menutup pintu rental PS-nya, kemudian mengiming-imingkan para bocah yang waktu bermainnya telah habis dan memberikan gratis waktu tambahan dengan syarat mereka harus mau dilecehkan. Selain itu, Yunita juga merusak pikiran anak-anak tersebut dengan cara memberikan akses kepada mereka melalui jendela atau pintu kamar yang sedikit terbuka untuk bisa melihat dia dan suaminya yang sedang berhubungan intim. Semuanya Yunita lakukan tanpa pengetahuan suaminya, baik ketika suaminya sedang berada di rumah ataupun tidak. Dan dia melakukan ini bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Penangkapan. 11 anak korban pelecehan tersebut akhirnya mengadu kepada orang tua mereka, yang dimana ke-11 orang tua korban tersebut melaporkan Yunita ke kantor polisi pada tanggal 3 Februari 2023. Yunita yang pada saat itu sedang berada di rumah orang tuanya ditangkap pada jam 12 malam dan polisi seketika menetapkannya sebagai tersangka. Dan setelah melakukan olah TKP, ternyata korbannya bertambah menjadi 17 anak, yang dimana 2 orang anak laki-laki mengaku dipaksa untuk melakukan hubungan intim dengan Yunita ketika suaminya sedang tidak ada di rumah.
Saat diinterogasi, Yunita menceritakan hal yang sebaliknya, di mana dia mengaku bahwa dialah yang sebenarnya korban dari pemerkosaan yang dilakukan 8 orang anak kepadanya. Meskipun polisi merasa pengakuannya aneh, mereka tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut atas pengakuannya tersebut. Dan selain itu, Yunita juga akan diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Yunita terbukti bersalah telah melakukan pelecehan kepada 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan yang berusia 8 hingga 15 tahun dan terancam hukuman penjara. Setelah berita penangkapan Yunita tersebar, semua anggota keluarganya merasa terkejut dan bahkan suaminya mengalami syok yang membuatnya sakit dan tidak punya selera makan. Semua keluarganya tidak percaya dengan aksi bejat yang telah dilakukan Yunita. Ibu mertuanya merasa sebelumnya tidak ada yang salah dari menantunya. Mereka memiliki hubungan yang baik dan Yunita selalu manis kepadanya. Di sisi lain, para korban yang masih berusia di bawah 15 tahun mengalami trauma hingga titik yang mengkhawatirkan. Mereka merasa malu untuk bertemu teman-temannya, keluar rumah, bahkan tidak mau pergi ke sekolah. Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Kapolres Jambi juga akan terus memberikan bantuan untuk memperbaiki kesehatan mental dan trauma para korban tersebut.